Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 MTS Mafatihul Islamiyah yang saya sayangi, kita berjumpa lagi di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Maka dalam kesempatan ini perkenalkan saya Umi Sriwahyuni akan menyampaikan pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi Khulafaur Rasyidin. Marilah sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang saya sayangi, saya doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Anak-anak yang saya sayangi, sebelum menyampaikan materi, harapan saya kalian bisa atau kalian mampu menjelaskan pengertian dan latar belakang kemunculan Khulafaur Rasyidin. Kalian harapan saya bisa memahami keempat Khulafaur Rasyidin. Dan juga kalian bisa menganalisis kemajuan yang berhasil dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin. Harapan saya juga kalian bisa menganalisis nilai positif dari kemajuan yang dicapai Khulafaur Rasyidin. Tidak lupa, tidak ketinggalan pula harapan dari saya kalian juga bisa menyusun peristiwa-peristiwa penting dari berbagai macam kemajuan yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, kita lanjutkan dengan materi yang pertama, pengertian dan sejarah munculnya Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan isim jamak dari khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan ar-rasyidin artinya yaitu mendapat petunjuk. Jadi, secara istilah Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin pengganti Rasulullah yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua mengenai latar belakang dan sejarah munculnya Khulafaur Rasyidin. Bahwa Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Setelah beliau wafat, situasi kalangan umat Islam sempat kacau karena Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk calon penggantinya. Sehingga muncul 2 kelompok, yaitu kelompok Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin berpendapat bahwa merekalah yang paling tepat mengganti posisi kepemimpinan Nabi Muhammad dengan mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah karena Abu Bakar As-Siddiq pernah ditunjuk menggantikan
Nabi Muhammad menjadi imam sholat ketika Rasulullah sedang sakit. Sedangkan pendapat yang kedua dari kaum Ansor berpendapat bahwa merekalah yang paling tepat menggantikan posisi kepemimpinan Nabi Muhammad dengan mengusulkan Sa'ad bin Ubaidah sebagai pengganti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian terjadi perbedaan pendapat antara dua kelompok tersebut, akhirnya dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab, dan selanjutnya Umar bin Khattab menegaskan bahwa yang paling berhak atau yang paling berhak memegang pimpinan sepeninggal Rasulullah adalah orang Quraisy. Akhirnya Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Selanjutnya yang ketiga mengenai prestasi Khulafaur Rasyidin. Pemerintah Khulafaur Rasyidin berlangsung selama 30 tahun mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Keutamaan atau kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, ketika diajak oleh Nabi untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, langsung membenarkan dan mengimaninya. Yang kedua, pada peristiwa Isra Mi'raj membenarkan tanpa ragu. Yang ketiga, ketika Rasulullah sakit, yang dipesan menjadi imam adalah beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu munculnya kaum atau munculnya orang-orang murtad. Yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sedangkan prestasi yang diraih Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu memerangi kaum murtad. Dalam kaitannya dengan memerangi kaum murtad, nabi palsu, dan kaum yang ingkar membayar zakat, ini yang pertama bahwa pada masa itu beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah baru dan sistem-sistem yang ada. Sedangkan yang kedua, ada pula yang menolak membayar zakat. Yang ketiga, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memandang gerakan itu sangat berbahaya karena hampir di seluruh jazirah Arab muncul gerakan-gerakan itu. Menghadapi keadaan tersebut, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersikap tegas. Selanjutnya, usaha Abu Bakar memerangi kaum murtad, nabi palsu, dan kaum yang ingkar membayar zakat. Yang ketiga, yaitu sebagian kaum murtad ada yang menerima ajakan damai dan kembali tunduk kepada hukum Islam. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok nabi palsu, yang pertama yaitu Aswad al-Ansi, yang kedua Tuleha bin Khuwailid al-Asadi, yang ketiga Malik bin Nuwairoh, dan yang keempat Musailamah al-Kadzab. Yang keempat yaitu dalam usaha memerangi kaum murtad, kaum muslimin terlibat dalam peperangan terbesar yang dikenal dengan perang Yamamah. Nah, bisa diberi garis bawah atau bisa dilingkari.
Serangkaian perang yang dilakukan kaum muslimin dalam memerangi kaum murtad juga disebut dengan perang Riddah. Bisa juga di garis bawah atau di blok biar jelas. Masih prestasi yang diraih Abu Bakar As-Siddiq yang kedua melakukan kodifikasi Al-Quran atau pembukuan Al-Quran. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah membuat karya yang masih dapat kita rasakan sampai sekarang, yaitu adanya Mushaf Al-Quran. Yang ketika itu Al-Quran masih berserakan di berbagai tempat. Sedangkan usaha ini dilaksanakan atas saran Umar bin Khattab yang saat itu menjadi penasihat utama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab mengemukakan beberapa alasan, salah satunya adalah banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal dalam perang Yamamah. Masih melanjutkan usaha Abu Bakar melakukan kodifikasi Al-Quran, yaitu karena alasan-alasan tersebut, akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersedia mewujudkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Beliau juga menunjuk Zaid bin Sabit sebagai proyek mulia itu, sebagai pemimpin dalam pembukuan Al-Quran. Zaid bin Sabit diangkat sebagai sekretaris pada masa Rasulullah. Bisa diberi warna sehingga nanti kalian bisa jelas dan paham. Mushaf Al-Quran yang menjadi pedoman pembelajaran Al-Quran pada segenap kaum muslimin saat itu. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, maka mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab, dan salah seorang istri Rasulullah. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq yang ketiga yaitu perluasan wilayah Islam atau melakukan perluasan dakwah Islam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mulai menyebarkan ajaran Islam ke wilayah yang lebih luas lagi setelah situasi politik masyarakat Islam dirasa sudah stabil. 3 hal yang menjadi pegangan utama para dai atau tentara Islam saat memasuki daerah baru. Yang pertama yaitu dianjurkan masuk Islam. Yang kedua, boleh tidak masuk Islam tetapi bayar jizyah atau pajak. Yang ketiga, jika menantang maka akan diperangi. Ketiga hal itu membuat para dai, tentara Islam disambut dengan penuh sukacita ketika memasuki suatu wilayah yang baru. Usaha-usaha yang dilakukan Abu Bakar dalam melakukan perluasan wilayah yaitu perluasan wilayah yang dikuasai Kaisar Persia dan Bizantium. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan 2 panglima untuk menundukkan wilayah tersebut yaitu Khalid bin Walid dan Musana bin Harisa. Bisa diberi warna sehingga mudah untuk dihafalkan. Selanjutnya, mereka mampu menguasai Hirah dan beberapa kota lainnya, yaitu Anbar, Daumatul Jandal, dan Fars. Beberapa peperangan ini dihentikan setelah Abu Bakar As-Siddiq memerintah Khalid bin Walid berangkat menuju ke pusat pemerintahan di wilayah Arab dan sekitarnya. Khalifah Abu Bakar mengirim 4 pasukan. Yang pertama, pasukan
Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus. Yang kedua, pasukan Amr bin As dikirim ke Palestina. Yang ketiga, pasukan Surahbil bin Hasanah dikirim ke Yordania. Yang keempat, pasukan Abu Ubaidillah bin Jarrah dikirim ke Hind. Selanjutnya, di tengah berkecamuknya perang melawan tentara, datang berita kewafatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Saya lanjutkan yang kedua, yaitu Khulafaur Rasyidin pada masa Umar bin Khattab. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada periode Mekah, Umar bin Khattab itu merupakan musuh utama umat Islam. Karena apa? Pada saat itu ada dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, sedangkan yang kedua Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Keduanya merupakan tokoh yang memusuhi Islam dan jago berperang. Maka dari itu Rasulullah kemudian memohon kepada Allah agar mengislamkan salah satu Umar. Permohonan Rasulullah dikabulkan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, maka dalam berdakwah Rasulullah sudah tidak secara sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat cerdas, juga tegas dalam membedakan kebenaran dan kebatilan. Dengan demikian, karena ketegasannya tersebut, maka Rasulullah memberi gelar Al-Faruq yang artinya pemisah atau pembeda. Selanjutnya masih biografi Umar bin Khattab, bahwa menurut Irfan Mahmud Ra'ana, periode kekhalifahan Umar merupakan masa keemasan yang memerintah selama 10 tahun. Umar bin Khattab meninggal akibat ditusuk pada saat sedang melakukan sholat, yaitu oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, seorang mantan budak Persia. Sebelum meninggal, beliau memilih 6 sahabat yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah bahwa mereka akan masuk surga. Mereka itu siapa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Umar berwasiat kepada 6 orang itu untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah. Selanjutnya, prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama, melakukan perluasan dakwah Islam. Bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi perluasan dakwah Islam secara besar-besaran yang dikenal dengan periode Futuhat al-Islamiyah. Bisa diberi tanda. Yang selanjutnya secara berturut-turut bahwa dakwah Islam sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. Selanjutnya wilayah Suriah memiliki beberapa kota yang menjadi pusat kekuatan Romawi Timur atau Byzantium yang beragama Kristen. Beberapa kota tersebut adalah Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims. Saat itu Damaskus dapat ditaklukkan. Selanjutnya masih prestasi Umar bin Khattab bahwa kemenangan umat Islam menjadi wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meluas hingga Afrika Utara, Armenia, dan sebagian wilayah Eropa Timur.
Untuk memudahkan jalannya pemerintahan, Khalifah Umar bin Khattab membagi wilayah Islam menjadi beberapa provinsi. Misalnya, 1. Sa'ad bin Abi Waqqas memerintah di Kufah. Yang kedua, Amr bin As memerintah di Mesir. Yang ketiga, Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah di Damaskus. Perluasan wilayah di Mesir. Amr bin As mengusulkan perluasan wilayah ke Mesir dengan alasan yang pertama, tanah Mesir yang dekat dengan Sungai Nil merupakan tanah yang subur. Yang kedua, letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan. Yang ketiga, penduduk Mesir lemah karena selalu dianiaya oleh orang Romawi. Perluasan wilayah di Mesir ditandai dengan berbagai peristiwa, yaitu yang pertama Perang Bilbis. Yang kedua Perang Tendonius. Yang ketiga Perang di Ainu Sam. Yang keempat pengepungan benteng Babylon. Yang keempat menaklukkan kota Iskandaria. Saya lanjutkan prestasi Umar bin Khattab yang kedua, yaitu menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Bahwa Khalifah Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Khalifah Umar bin Khattab memilih orang yang jujur untuk bertugas di Baitul Mal. Para pegawai pemerintah dan tentara digaji dari Baitul Mal yang disesuaikan dengan kedudukannya. Beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintahan. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga memberi bantuan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Prestasi Umar bin Khattab yang ketiga yaitu penetapan kalender Hijriah. Bahwa Khalifah Umar bin Khattab menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal tersebut disebabkan hijrah merupakan tanda atau hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai dua periode dakwah Islam, bahwa periode dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah disebut periode Mekah, sedangkan periode dakwah setelah beliau hijrah dikenal sebagai periode Madinah. Jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab. Jasa-jasanya yang pertama memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua membentuk administrasi negara. Yang ketiga membentuk departemen dan menertibkan sistem pembayaran gaji pajak. Mendirikan lembaga pengadilan. Membentuk jabatan kepolisian dan pekerjaan umum untuk menjaga keamanan. Mendirikan Baitul Mal. Sedangkan yang ketiga, Khulafaur Rasyidin pada masa Utsman bin Affan. Kepribadian dan proses pemilihan Utsman bin Affan, bahwa Utsman bin Affan itu merupakan sahabat Nabi yang kaya. Ia membantu dakwah Nabi dengan cara menyumbangkan sebagian hartanya.
Beliau pernah membeli sumur, rumah, dan menyerahkan kepada kaum muslimin. Beliau juga pernah ikut hijrah ke Habsyi, ke Madinah, dengan meninggalkan semua kekayaannya di Mekah. Menjelang wafatnya, Khalifah Umar bin Khattab membentuk dewan yang akan mencari penggantinya, yang beranggotakan 6 orang. Keenam itu siapa? Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Thalhah bin Ubaidillah, yang keempat Zubair bin Awam, yang kelima Abdurrahman bin Auf, yang keenam yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan yang pertama melakukan kodifikasi terhadap Mushaf Al-Quran. Dalam kodifikasi Mushaf Al-Quran, yaitu tugas panitia tersebut adalah membukukan lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran dengan cara menyalin ulang ayat Al-Quran ke dalam sebuah buku yang disebut dengan mushaf. Hasil salinan Al-Quran tersebut diberi nama Mushaf Utsmani dan diperbanyak sejumlah 4 buah. Yang satu tetap berada di Madinah dan 4 lainnya dikirim ke Mekah, ke Suriah, ke Basrah, dan Kufah. Naskah salinan yang ditinggalkan di Madinah disebut Mushaf Al-Imam. Adapun naskah yang berbeda dengan Al-Imam itu tidak berlaku lagi. Prestasi Utsman bin Affan yang kedua melakukan renovasi atau pemugaran Masjid Nabawi. Prestasi yang ketiga membentuk pasukan angkatan laut. Prestasi yang keempat melakukan perluasan dakwah Islam. Perluasan dakwah Islam yang dilakukan Utsman bin Affan yang pertama yaitu sampai ke Khurasan, yang kedua sampai ke Armenia, yang ketiga sampai ke Tunisia. Usaha-usaha dalam perluasan dakwah Islam yaitu penaklukan Rai dan Azerbaijan. Juga perluasan ke Amuriah dan Ciprus. Sedangkan jasa dan peninggalan Khalifah Utsman bin Affan, yang pertama membangun Masjid Nabawi, yang kedua pengumpulan dan penulisan Al-Quran, yang ketiga membentuk angkatan laut, yang keempat membangun bendungan, yang kelima perluasan wilayah Islam. Saya lanjutkan yang keempat yaitu Khulafaur Rasyidin pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu kita memahami dulu tentang biografi Ali bin Abi Thalib. Bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan orang pertama dalam kalangan anak muda yang menerima ajakan Nabi Muhammad. Beliau menjadi menantu Nabi Muhammad dengan memperistri putri Nabi Muhammad yang bernama Fatimah Az-Zahra. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Pada akhir-akhir masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan terjadi fitnah besar-besaran yang sengaja disebarkan oleh kaum munafik yang dipimpin Abdullah bin Saba. Maka setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Di antaranya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan.
Usaha-usaha Ali bin Abi Thalib setelah menjadi khalifah, yang pertama yaitu memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Yang kedua, mengganti para gubernur yang diangkat Utsman bin Affan. Menurut Ali bin Abi Thalib, banyaknya pemberontakan karena keteledoran gubernur. Yang ketiga, menarik kembali tanah negara yang dibagikan Khalifah Utsman bin Affan kepada keluarganya. Yang keempat, melakukan kontrol pasar dan pemberantas para pedagang licik. Yang kelima, memberantas korupsi. Yang keenam, menegakkan keadilan. Prestasi yang diraih Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Akan tetapi, pejabat-pejabat tersebut banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan, yaitu keturunan Bani Umayyah. Prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kedua yaitu membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga melakukan penyitaan barang para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Prestasi yang ketiga yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dhammah, dan saddah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan yang fatal tersebut dalam membaca Al-Quran dan hadis, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah Abu Aswad Ad-Dauli untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu. Masih prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib yang keempat yaitu bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan perhatian khusus pada pembangunan kota Kufah. Pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pemerintahan oleh Muawiyah, akan tetapi kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Pada masa itu perselisihan di antara pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah makin membesar. Nah, dengan demikian kita buat rangkuman mengenai prestasi Khulafaur Rasyidin yang menonjol. Yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pada masa Abu Bakar As-Siddiq, prestasi yang menonjol yaitu perbaikan sosial masyarakat. Yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab, yaitu pembagian tugas-tugas pemerintah dan pejabat pada masa pemerintahan itu, di mana seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Yang kedua, pembentukan dewan-dewan, misalnya Dewan Perbendaharaan Negara, Dewan Militer. Yang ketiga, pembentukan urusan kehakiman. Yang keempat, penetapan tahun Hijriah. Yang kelima, pembangunan masjid. Melanjutkan yang rangkuman prestasi Khulafaur Rasyidin yang menonjol. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan, bahwa prestasi yang menonjol pada masa Utsman bin Affan yaitu membangun Masjid Nabawi di Madinah.
Yang kedua, usaha pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Yang ketiga, membentuk angkatan laut. Yang keempat, upaya di bidang pemerintahan. Sedangkan prestasi yang menonjol pada masa Ali bin Abi Thalib yang pertama yaitu penataan di bidang pemerintahan. Yang kedua, mengganti pejabat-pejabat yang tidak cakap. Selanjutnya mengenai hikmah yang dapat diambil dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, bahwa Khulafaur Rasyidin adalah sahabat-sahabat Nabi yang terdekat dan mempunyai pemikiran-pemikiran yang cerdas dalam segala urusan. Yang kedua, khalifah adalah pemimpin pemerintah Islam sebagai amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan rakyat. Yang ketiga, dalam menjalankan pemerintahan, khalifah diatur oleh hukum yang sudah ditentukan. Yang keempat, para khalifah yang berkewajiban melindungi dan mensejahterakan rakyat, dan ia sebagai pelayan rakyat. Yang kelima, pada masa Khalifah Abu Bakar, kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan mushaf Al-Quran. Yang keenam, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dakwah yang dilakukan sampai keluar dari wilayah Jazirah Arab. Saya lanjutkan lagi mengenai hikmah yang dapat diambil dari prestasi Khulafaur Rasyidin yang ketujuh, yaitu bahwa pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Pada masa itu mushaf Al-Quran digandakan menjadi 4 buah mushaf yang asli disebut mushaf Utsmani dan tetap di bawah Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedelapan, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, persatuan dan kesatuan Islam mulai pecah. Namun karena ketegasan dan memegang prinsip kebenaran, situasi tersebut seperti itu dapat diatasi. Yang kesembilan, dalam kondisi membangun dasar-dasar pemerintahan yang kuat, pemimpin yang cerdas dan bersih sangat diperlukan. Hal tersebut dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang ke-10, dalam kondisi pemerintahan yang aman dan makmur, kepemimpinan yang soleh dan lemah lembut dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, itu yang saya sampaikan terkait dengan Khulafaur Rasyidin. Maka dari itu, setelah anak-anak memahami, membaca apa yang sudah saya sampaikan, maka saya memberi tugas kepada kalian untuk melengkapi tabel-tabel di bawah ini. Tabel-tabel di bawah ini kalian kerjakan, kalian bisa melihat apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, tugas-tugas ini kalian tulis di buku kalian, terus nanti bisa dikumpulkan. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.